langsung saja ya. Ini saya akan menyampaikan terkait apakah Project Pi Network ini akan memiliki masa depan yang sangat bagus ke depannya. Ya tentu ya. Ini project yang sangat luar biasa dan akan memiliki masa depan yang akan sangat luar biasa bagus. Saya tidak pernah ingin menjatuhkan project ini ya. Saya cuman ingin meluruskan pola pikir orang-orang terkait GCV. Tapi sih nggak masalah juga kalau Anda berpegang teguh terhadap GCV, nggak jadi masalah. Yang ingin saya cerahkan adalah orang yang mau terbuka pikirannya, bukan Anda yang sudah pro sama GCV, bukan ya. Jadi dibedakan gitu ya. Jadi saya ingin mencerahkan pola pikir orang yang masih bisa dicerahkan gitu ya. Jadi kalau terkait harganya akan GCV dengan supply yang luar biasa besar itu 100 M bahkan bisa dicetak lagi, itu kan dari dasar apa dia bisa bernilai seperti itu gitu. Uangnya dari mana? Dari mana uangnya? Oh, ini nanti harganya di ekosistem bang, akan GCV. Di situ akan dijual belikan ya, transaksi dengan nilai GCV. Dan Pi itu akan jadi uang. Jadi uang, nggak perlu ditukar lagi sama uang. Pi akan jadi uang. Pikir lagi, apakah negara itu akan terima mata uang di tiap negara itu digantikan gitu dengan Pi? Menurut Anda demikian gitu? Dipikir lagi, regulasi itu nggak gampang ya. Kita harus mematuhi regulasi ya. Maksud saya regulasi nggak gampang. Itu apakah Pi Network bisa gitu? Misalnya menggantikan uang rupiah gitu. Coba dipikir lagi gitu ya. Dan kalau dia GCV terus nanti pencairannya seperti apa? Seperti apa? 314.159 US dollar itu ya. Artinya uang udah nggak ada nilainya dong ya. Mencari uang itu gampang banget dong artinya. Oh, semuanya kan perlu proses bang. GCV itu pasti tercapai. Oke, setuju saja kalau dalam waktu yang panjang. Saya setuju kalau dia sebagai cryptocurrency dan harganya akan GCV dengan waktu 100 tahun ke depan. Kalau dalam waktu 20 tahun kita bisa tengok seperti BTC 21 juta harganya belum nyampe GCV. Anda berharap Bitcoin mengalahkan BTC gitu, padahal jumlah supply sudah sangat berbeda ya. Anda berharap Bitcoin GCV. Sudah saya bilang GCV itu pencetusnya itu pioner juga dari China, bukan Core Team. Core Team belum pernah mengatakan GCV sama sekali, nggak pernah. Terus Anda bilang lagi, wah abang ini salah pemahaman. Bitcoin itu adalah stable coin. Stable coin saya paham ya, berarti nilainya nanti akan di $1 dengan tidak ada kenaikan. Dia stay aja gitu. Dia kan stabil nilainya, itu stable coin. Apalagi dengan jumlah supply-nya Bitcoin yang 1 miliar itu bahkan bisa dicetak lagi. Sangat wajar dia di angka $1 dengan stabil nilainya di situ-situ saja gitu. Anda paham stable coin atau kagak gitu? Coba searching, cari tahu ya tentang stable coin, mau itu di Google atau tanya AI gitu. Aduh, masa stable coin kagak paham gitu. Terus saya yang anehnya, pioner ini kok mudah banget digiring opininya. Informasi yang di luar dari core team dipercaya, apa nggak bodoh gitu. Bilangnya saya hanya percaya informasi dari core team. Giliran diinformasiin mengenai GCV di luar dari core team langsung percaya. Gimana gitu pikiran Anda? Ya bilangnya percaya sama core team. Informasi di luar dari core team dipercaya. Saya bikin informasi di video-video sebelumnya itu yang resmi dari data TOS dan white paper resmi dari Pi Network. Itu banyak yang orang-orang tolol yang gak terima sama informasi itu. Terus Anda maunya informasi dari siapa? Katanya bilang percaya informasi core team. Terus ada yang kasih informasi di luar dari core team, Anda percaya. Coba
otak Anda itu ditaruh di mana gitu. Otak itu dipakai lah, jangan cuman pajangan gitu. Ngenes saya lihatnya gitu dengan fenomena yang terjadi saat ini. Terus ada lagi yang bilang core team itu ada strategi bang, dia punya strategi untuk bisa menggisifikan nilainya. Kok Anda seakan tahu banget core team punya strategi? Strateginya apa? Strateginya untuk ke GCP bang. Aduh, ya jadi konyolnya minta ampun, lawak banget. Anda emang orang deket core team, tahu core team punya strategi. Pas itu saya tanya, strategi core team apa? Bagaimana strateginya gitu? Nggak bisa jelasin. Itu kan tolol minta ampun gitu ya. Makanya saya ingin mengatakan begini ke Anda semua gitu. Anda percaya informasi yang resmi dari core team atau informasi yang kagak jelas, yang dari influencer yang kagak jelas, hanya spekulasi, strategi ini itulah yang kagak jelas itu. Ya, coba Anda pakai otaknya itu nah. Atau saya beli aja otaknya. Ya, saya beli otaknya gitu. Ya. Jadi kesian lihatnya. Katanya percaya informasi core team, lah ini ada informasi di luar dari core team dipercaya. Itu saking tololnya gitu. Tolol minta ampun gitu. Jadi Anda tuh nggak usah sok bilang saya, wah abang ini berubah dan lain sebagainya. Karena saya belajar bahwa yang mana data resmi core team, yang mana dibuat-buat gitu. Makanya saya ingin mencerahkan Anda. Dipikir lagi kalau berharap GCV. Terus hal yang paling konyol, itu kan saya bilang kemarin bahwa saya itu bisa loh membeli Bitcoin di Bitget. Habis itu saya pindahin lagi tuh ke wallet yang ada di Pi Browser gitu. Saya beli dengan nominal yang besar tuh Bitcoin, terus saya bisa pindahin lagi tuh ke wallet yang ada di Pi Browser. Apa semudah itu untuk menjadi kaya gitu? Aduh, ini SDM masyarakat GCP ini harus betul-betul dicerahkan sih sebenarnya. Ini ada yang punya statement, katanya pemain cryptocurrency itu tidak paham dengan P-Network, nggak nyambung katanya. Sebelum P-Network muncul, ya ada pendahulunya dulu, Bitcoin gitu. Ya oke lah, P-Network itu sebagai penyempurna. Ya secara yang ditawarkan oleh P-Network, ya project P-Network ini memang sangat canggih, melebihi dari Bitcoin. Itu saya percaya. Tapi ini kan terkait nilai, terkait harga, dari jumlah supply. Anda paham supply and demand kagak? Anda berharap ya mengalahkan Bitcoin. Walaupun Bitcoin itu nggak sempurna seperti Bitcoin, tapi secara supply Bitcoin itu kecil supply-nya 21 juta. Bitcoin 1 miliar bisa dicetak lagi. Dan kembali yang tadi, saya bisa membeli dengan jumlah nominal yang besar tuh Bitcoin, terus saya pindahin lagi tuh ke Pi Browser. Semudah itu. Terus Anda bilang, wah akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ya, 100 tahun lagi gitu sebagai cryptocurrency. Kalau sebagai stablecoin kan udah saya jelasin. Ya harganya akan di $1, stabil $1. Kalau sebagai cryptocurrency secara prosesnya itu 100 tahun, mungkin lebih gitu. Tapi kalau Anda bilang puluhan tahun lagi bang, ya oke lah, terserah. Jadi saya hanya ingin mencerahkan itu saja ke Anda yang mau dicerahkan gitu. Ya kalau Anda sudah pro GCV ya silahkan. Cuman saya tambahkan lagi, Anda kalau mau percaya gitu deh, kalau mau percaya informasi itu yang resmi dari core team gitulah, yang di luar dari core team nggak usah dipercaya gitu, simple kan. Jadi dipakai otaknya gitulah, bilangnya percaya sama core team, dikasih informasi di luar dari core team percaya. GCV itu kan bukan dari core team, dari komunitas gitu, terus dipercaya. Oh abang dulunya kan pro banget sama GCV. Udah saya bilang, saya banting setir
Di proses waktu sebelumnya itu, ya saya tidak pernah juga tuh bilang GCP harga mati. Kalau ada buktinya saya bilang GCP harga mati, kirim videonya ke saya, nanti saya kasih 100 juta. Ada tuh video sebelumnya saya bilang ya. Saya tantang Anda gitu, kalau saya ada bilang GCP harga mati gitu. Cuman kan enggak, saya cuman bilang mungkin saja ya. Saya masih ingat banget video saya sebelumnya, mungkin saja GCP bisa terjadi gitu. Tapi setelah saya pelajari, ya mungkin 100 tahun lagi gitu. Bukan puluhan tahun, 100 tahun lagi. Ya kita harus sabar gitu ya, harus sabar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bukan maksud menyinggung perasaan. Saya hanya menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya ya. Dan saya juga nggak peduli gitu, mau Anda nggak senang dengan gaya saya, bodoh amat gitu, nggak peduli saya. Yang saya pedulikan itu yaitu orang yang mau dicerahkan, itu saja. Tahun 2025 PHK besar-besaran terus berlanjut, pengangguran di mana-mana. Jadi tanda-tandanya sudah makin jelas bahwa akan terjadi badai ekonomi di 2030, seperti yang kami informasikan di video-video sebelumnya. Kami sudah peringatkan Anda dari sebelum-sebelumnya, lalu apakah Anda masih skeptis mengenai hal ini? Semoga dari cuplikan tadi bisa membuat Anda sadar bahwa pentingnya untuk kita punya usaha sampingan. Zaman sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Seperti Livegood ini teman-teman semua. Livegood teman-teman cukup membeli lisensinya. Tidak perlu tutup poin, tidak perlu seimbang kiri, seimbang kanan. Ketika teman-teman semua di luar sana ada yang trauma dengan multi level marketing, ini solusinya. Jangan cari-cari lagi yang lain. Jangan cari bisnis yang lain yang mungkin jual produk juga. Kalau saya cerita ingin jual produk lagi, mending saya di bisnis sebelumnya. Brandingnya udah ada. Tapi apa? Saya ingin solusi dari bisnis sebelumnya. Kalau bisnis sebelumnya sama aja dengan bisnis sekarang, mending ngapain? Mending bisnis sebelumnya. Kita harus melek sebuah perubahan. 4 pilar dari sebuah bisnis Livegood. Yang pertama adalah perusahaannya. Perusahaannya sudah ada di 200 negara. Ini poin sangat penting. Bayangkan dalam waktu 3 tahun perusahaan sudah ada di 200 negara. Poin kedua, produknya digaransi teman-teman semua. Bayangkan, perusahaan tidak main-main ciptain produk bergaransi. Baru sekali ini saya ngelihat produk kesehatan digaransi. Produknya premium. Sudah pasti premium. Karena apa digaransi? Nggak mungkin perusahaan sembarang buat produk. Nah yang ketiga, bonus sponsornya langsung 50%. Ngajak 2 orang langsung balik modal. Poin keempat adalah membership. Teman-teman semua, mau tidak mau, bisnis yang berkecimpung di membership atau subscription itu akan meledak. Ini bisnis besar teman-teman semua. Nah teman-teman, ini adalah CEO kita, Ben Glinsky. Beliau hatinya sangat mulia, ingin membantu banyak orang di dunia tanpa harus mengeluarkan duit yang banyak. Makanya produk Livegood itu premium dan bergaransi. Harganya sangat-sangat murah teman-teman semua. Nah, sertifikasi Livegood itu sudah internasional. Vegan 100%. Berikut ini akan kami tampilkan penjelasan mengenai produk langsung dari CEO perusahaan Livegood, yaitu Ben Glinsky. Over the last 2 years, we've become the fastest growing supplement brand in the entire world. And today we made a decision that could either 10x our mission or completely blow up in our face. We're doing something that no other company has ever done before. Something so disruptive, the big guys are going to hate us for it. And we're doing it at a time that every other company is scared to make a move. Raw material prices are going up, manufacturing costs are going up. Most brands are raising their already super high prices. Not us. Other brands are scamming people with overpriced junk. We're changing the game. We're doubling down. We're not raising our prices. We're not compromising quality. We've helped over 1.5 million people in just the first 2 years, and we're about to take it to a whole nother level. So yeah, we're about to shake up the entire industry or completely fall on our face. But I believe in what we're doing. And if you do too, stick around, because we're about to help a ton more people. Ready to get healthy without breaking the bank? Now is the time, because we're changing lives. Yeah, we're changing lives. Terima kasih untuk Anda yang sudah mau menyimak penjelasan tadi hingga selesai. Jika Anda tertarik untuk bergabung, Anda bisa cek kolom deskripsi atau kolom komentar ya. Di situ sudah kami sertakan linknya.
beserta nomor WhatsApp kami, beserta link grup WhatsApp kami. Jika Anda ingin mempelajari lagi mengenai usaha ini, silakan untuk bergabung ke grup WhatsApp tersebut. Sekian dari kami, dan semoga informasinya bermanfaat ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.